Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf dan Ramiro dari kelas 10 Sija 1, absen 36. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kimia yang berjudul polimer. Polimer adalah makromolekul yang dibangun dari sejumlah besar molekul kecil yang disebut dengan monomer. Polimer biasanya terdiri lebih dari 5 monomer. Polimer berasal dari kata poli yang artinya banyak dan meros yang artinya bagian. Polimer disusun dari rangkaian monomer. Polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Mari kita lihat polimer alam terlebih dahulu. Yang pertama ada amilum. Monomernya adalah glukosa. Sumbernya berasal dari beras dan gandum. Yang kedua ada selulosa. Monomernya dari glukosa dan sumbernya adalah kayu. Yang ketiga ada glycogen. Monomernya glukosa dan sumbernya jaringan otot dan hati. Yang keempat ada protein. Monomernya asam amino. Sumbernya dari wol dan enzim. Ada asam nukleat. Monomernya adalah nukleotida, sumbernya adalah DNA dan RNA. Dan yang terakhir ada karet alam. Monomernya adalah isoprena, sumbernya dari getah karet. Selanjutnya kita akan melihat polimer sintetik. Yang pertama ada polietana. Monomernya adalah etana, terdapat pada kabel dan plastik. Kedua ada polipropena. Monomernya adalah propena, terdapat pada tali, karung, dan botol plastik. Lalu ada PVC. Monomernya adalah vinyl klorida, terdapat pada pipa paralon dan pelapis lantai. Lalu ada polivinyl alkohol. Monomernya adalah vinyl alkohol, terdapat pada bak air. Lalu ada teflon. Monomernya adalah tetrafluoroetana, terdapat pada wajan atau panci anti lengket. Dan polimer lainnya bisa kita lihat ada dakron, nilon, polybutadiena, dan polister. Kelebihan dan kekurangan polimer. Kelebihannya adalah mempunyai ketahanan yang bagus terhadap korosi, mempunyai sifat tidak menghantar panas dan listrik yang bagus, perbandingan kuat atau berat yang baik, mudah diproses dan dicetak dari berbagai bentuk, mudah ditambah aditif, modifier, dan warna, dan terakhir dapat transparan. Lalu polimer ada kekurangan, yaitu rentang panas yang terbatas, kurang kuat atau bisa rusak, retak, dan tergores dengan mudah, mudah terbakar, dan sukar terurai. Polimer berdasarkan jenis monomer. Yang pertama ada homopolimer. Homopolimer merupakan polimer yang terdiri dari satu macam monomer dengan struktur polimer. Salah satu contoh pembentukan homopolimer dari polivinyl klorida adalah sebagai berikut. Lalu polimer berdasarkan bentuk, yang pertama adalah polimer linear dan yang kedua adalah polimer silang atau cabang. Seperti ini. Lalu ada polimer berdasarkan sifat. Yang pertama adalah polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan akan mengeras. Proses tersebut dapat terjadi berulang kali, sehingga dapat dibentuk ulang dalam berbagai bentuk melalui cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk polimer yang baru, seperti ini. Sifat polimer termoplastik adalah berat molekul kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan mengeras, mudah untuk diregangkan, fleksibel, titik leleh rendah, dapat dibentuk ulang, mudah larut dalam pelarut yang sesuai, memiliki struktur molekul linear atau bercabang.
Yang kedua adalah polimer termoset. Polimer termosetting adalah polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh, sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Susunan polimer ini bersifat permanen pada bentuk cetak pertama kali. Bila polimer ini rusak atau pecah, maka tidak dapat disambung atau diperbaiki. Sifat polimer termosetting sebagai berikut. Keras dan kaku, jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, tidak dapat larut dalam pelarut apapun, jika dipanaskan akan meleleh, tahan terhadap asam basa, mempunyai ikatan silang antara rantai molekul. Sekian untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.